Shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Saya mau menyapa jemaat Tuhan baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang beribadah melalui live streaming. Shalom. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kita percaya pagi hari ini Allah akan menyatakan kebaikan bagi setiap kita. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yuk katakan dong ke kiri kanan, Allah itu baik. Allah itu baik buat saya, Allah itu baik buat kamu, Allah baik buat kita semua. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tidak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan kasih setianya tidak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Saudara-saudara yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mendatang hadirat Tuhan, kita mau menyembah Dia. Bawa hati kita, bawa pikiran kita, bawa seluruh hidup kita untuk menyembah Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan.
korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita masuk hadirat Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan
sungguh itu yang menjadi keinginan hidup kami. Kalau menjadi keinginan hati kami boleh kembali Tuhan pada tujuan awal Allah menciptakan kami, yaitu untuk memuliakan Engkau, untuk memuji dan menyembah Engkau. Yesus yang hidup, Yesus yang telah mati bagi kami, Yesus yang telah bangkit bagi kami, Yesus yang telah menyediakan tempat bagi kami di surga. Saat ini kami percaya kalau Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan bersukacitalah bersama kami Bapa pagi hari ini. Urapi ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah kami boleh bersukacita bersama-sama. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah, kami boleh meninggikan Engkau. Bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap membuka ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Silakan duduk. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan dong ke kiri kanannya, Tuhan sanggup loh, Tuhan kita sanggup loh. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua Bagi siapa? disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saya mau tanya dulu Allah melakukan apa sih perkara besar? Dulu Allah melakukan perkara besar apa? Hah? Memberikan anak yang tunggal, atau perkara yang sebelum lagi, jauh sebelum Yesus lahir apa? Membelah laut. Dulu Dia telah melakukan perkara-perkara ajaib, Dia sanggup. Sekarang apakah Dia sanggup? Pasti Dia sanggup. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang kita alami, kita percaya. Sekalipun manusia bilang tidak bisa, tapi Allah kita Allah yang sanggup. Amin. Sama-sama ya katakannya, Allah sanggup. Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan
tidak pernah berubah. Amin. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, mungkin yang belum pernah ada itu akan Tuhan kerjakan bagi kita. Timbul di dalam hati, Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa yang letih lesu, yang tidak bergairah, sama-sama katakan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. kuasanya tidak Amin. berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sorak-sorai bagi Tuhan kita yang tidak pernah berubah. Haleluya. Masih tetap bangkit berdiri ya. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Bawa hati kita yang terbaik bagi Dia. Karena kita percaya Allah kita yang baik. Allah yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Allah yang senantiasa menemani kita dalam setiap musim hidup kita. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku.
takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, Ku yakin Tuhan melindungi. yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai
terima kasih. Kami bersyukur kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami punya Allah yang senantiasa ada bersama dengan kami. Walaupun kami belum melihat Tuhan, apa yang akan terjadi di depan kami. Mungkin banyak masalah yang kami hadapi. Mungkin kami belum melihat jalan Tuhan. Tapi kami percaya Allah sudah menyediakan yang terbaik bagi setiap kami. Di waktu Tuhan yang terbaik Allah sediakan bagi kami. Karena Engkau janji Kau memberikan masa depan yang penuh dengan harapan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari tirik setiap hati kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh siap menjadi tanah yang subur untuk ditanami oleh benih-benih firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang tertanam dalam hidup kami boleh berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Mari Bapak yang Tuhan juga yang berkati Bapak Pendeta Andri yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah pengurapan dari tempat yang maha tinggi, pengurapan yang khusus mengurapi beliau untuk beliau boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan sendiri bagi setiap kami jemaat-Mu di tempat ini. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap mendapatkan berkat dari firman-Mu, dan kami siap untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Kita memasuki bulan yang merayakan Natal. Meskipun Tuhan Yesus menurut sejarah tidak lahir di bulan Desember, tetapi tidak apa-apa kita merayakannya di bulan Desember. Tapi sebelum kita masuk pada firman Tuhan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim yang mendekor ini, Lian dan dibantu oleh Kanti juga, dan yang lain, Henny juga bantu, dan bantu yang lain juga yang membantu. Terima kasih untuk semua dekorasi yang selalu istimewa, selalu luar biasa. Ya, puji Tuhan, kita boleh punya tim yang baik. Ya, di dalam masa-masa menjelang perayaan Natal di bulan Desember, ya, di saat kita merayakan dan merenungkan kembali tentang kelahiran Tuhan Yesus, ada kisah menarik yang perlu kita perhatikan pada pagi hari ini, yaitu ketika Tuhan Yesus sudah dinubuatkan itu, dinyatakan oleh malaikat akan lahir dari Maria. Maria sudah didatangi oleh malaikat dan diberitahu akan mendapatkan dari Roh Kudus, yaitu seorang bayi yang sungguh istimewa yang ada di dalam kandungannya. Dan setelah itu, apa yang Maria lakukan setelah dia mengetahui apa yang menjadi, ya katakanlah perintah Tuhan ataupun pesan Tuhan melalui malaikat. Mari kita buka Lukas 1 ayat 39 dan 40. Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 40. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ada peristiwa menarik menjelang kelahiran Tuhan Yesus, yaitu ketika Maria mengunjungi Elisabet. Itu terjadi menurut catatan sejarah tahun 6 sebelum Masehi. Jadi kelahiran Tuhan Yesus itu sebetulnya sebelum Masehi. Tahun 6 sebelum Masehi. Elisabet ini adalah saudara sepupu dari Maria, meskipun usianya tidak sebaya. Elisabet diperkirakan pada waktu itu berusia 70 tahun. Dan Maria berusia 20 tahun. Jadi tidak sebaya, tapi mereka sepupu. Kita tahu Elisabet adalah wanita yang dinyatakan atau berada dalam kondisi yang tidak bisa punya anak. Mandul. Tapi Tuhan memberikan karunia yang luar biasa sehingga di masa tuanya Elisabet
memiliki seorang anak nantinya, yaitu Yohanes Pembaptis. Itu latar belakang Elizabeth. Saat itu Elizabeth sedang mengandung bayi Yohanes ini. Dengan usia kandungan kurang lebih 6 bulan. Seperti yang diberitahukan malaikat Gabriel kepada Maria. Kita coba baca ayat 36 dari Lukas pasal 1. Lukas 1 ayat 36. Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Hal ini adalah berita yang luar biasa untuk Maria. Karena Maria kenal Elizabeth. Maria tahu bahwa Elizabeth itu mandul. Tapi sekarang di masa tuanya Elizabeth sedang mengandung 6 bulan. Ini adalah suatu hal yang ajaib. Suatu hal yang luar biasa. Saya percaya kalau saudara juga tahu ada keluarga saudara, famili saudara yang cukup dekat dengan saudara yang sudah saudara ketahui bahwa dia itu mandul, tidak bisa punya anak, tapi sekarang sedang mengandung. Wah, saudara pasti menjadikan suatu hal yang membuat saudara kagum ya. Maria ini bentuk dari bahasa Yunani dari Miriam. Miriam itu artinya kuat. Jadi Maria itu artinya kuat. Mengetahui Elizabeth, dan Elizabeth ini artinya, nama Elizabeth ini artinya adalah Allah adalah sumpahku. El adalah sumpah Elizabeth, ya, sumpahku. Allah adalah sumpahku. Itu mandul, tapi Elizabeth hamil karena kuasa Allah. Dan hal itu mendorong Maria untuk mengunjungi Elizabeth. Jadi kunjungannya Maria kepada Elizabeth ini adalah karena kunjungan ingin memberi selamat gitu kepada saudara sepupunya. Dan ingin ikut gembira gitu ya. Ingin dengar ceritanya bagaimana sih kok bisa mendapatkan mujizat seperti itu. Lalu pada ayat yang ke-40 tadi sudah kita baca, ada satu hal yang istimewa. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria, suami Elizabeth, dan memberi salam kepada Elizabeth. Saudara, mungkin salam itu ya tiap hari ya, seringkali kita memberi salam pada setiap hari. Mungkin Maria juga memberi salam seringkali, tapi mengapa salam ini ditulis secara khusus di ayat 40? Karena salam ini sangat istimewa. Salam Maria kepada Elizabeth menjadi di gereja Katolik sebagai dasar dari doa salam Maria. Doa Ave Maria untuk umat Katolik. Mari kita baca Lukas 1 ayat 41. Lukas 1 ayat 41. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Salam Maria ini istimewa. Mungkin Maria seringkali memberi salam kepada siapa saja. Tapi mengapa ditulis salam Maria kepada Elizabeth di ayat 40? Karena salam Maria ini istimewa. Apa sebabnya istimewa? Dikatakan di sana, salam Maria ini segera menyebabkan peristiwa yang luar biasa. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, ayat 41. So perhatikan di sini, ketika Elizabeth mendengar salam Maria. Kalau Elizabeth tidak mendengar salam Maria, mungkin kalimat berikutnya ini tidak terjadi. Makanya ketika saudara memberi salam kepada seseorang, jangan hanya karena ya sudahlah ngasih salam asal-asalan aja, jangan. Tapi benar-benar saudara pastikan bahwa orang tadi mendengar salam saudara. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, itu masih kandungan 6 bulan. Dan seorang ibu yang sedang mengandung pasti terasa kalau anak itu melonjak di dalam kandungannya dia. Seorang bapak sih tidak terasa apa-apa ya. Tapi seorang ibu yang sedang mengandung anak, ketika anak itu tiba-tiba melonjak, nggak usah melonjak, nendang-nendang, dorong sana, dorong sini aja. Anak itu ya istilahnya ngulet begitu ya. Pergangan di dalam kandungan itu aja seorang ibu terasa ya. Kadang-kadang kandungannya bisa berbentuknya benjol begitu, ada yang nonjol dari dalam di sebelah sini dan sebagainya itu kan. Dan setelah lahir ternyata anaknya sungguh-sungguh aktif luar biasa gitu ya.
Itu memang kalau kandungan itu cukup luas, mungkin anak itu di dalam kandungan sudah lari ke sana, lari ke sini gitu. Nah di sini bayi Yohanes Pembaptis ini melonjak, loncat, gembira gitu, di dalam rahimnya. Dan peristiwa berikutnya yang kedua adalah Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Itu yang luar biasa. Sebuah salam yang bisa membuat bayi di kandungan Elisabet itu melonjak dan Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus. Maria tidak bermaksud begitu. Maria masuk ke rumah Zakaria, memberi salam kepada Elisabet, ya biasa-biasa saja. Tapi salam Maria ini menjadi istimewa karena apa yang dirasakan, diakibatkan oleh salam Maria ini. Ini menunjukkan memang ada hubungan erat antara bayi dalam kandungan Elisabet dengan bayi dalam kandungan Maria. Antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus itu ada hubungan yang erat. So perhatikan di sana bahwa Yohanes Pembaptis dan Yesus punya kesamaan, sama-sama apa? Anak sulung. Ya. Yohanes Pembaptis ini anak sulungnya Elisabet. Dan Yesus adalah anak sulungnya Maria. Karena setelah itu Maria punya anak-anak lagi, adik-adiknya Yesus. Dari Yusuf, itu bukan dari Roh Kudus tapi dari Yusuf. Sama-sama anak sulung dan mereka berdua sama-sama utusan Allah. Yohanes Pembaptis adalah utusan Allah. Anak yang khusus, sangat yang spesial. Dan Yesus adalah utusan Allah yang sangat khusus, sangat spesial. Perbedaannya apa? Sebagai utusan mereka berdua berbeda tugas. Tugasnya berbeda. Tugas Yohanes Pembaptis ini adalah membuat banyak orang Israel kembali kepada Tuhan. Seperti yang kalau kita baca pada ayat 16 di sana, dikatakan begini, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Jadi tugas Yohanes Pembaptis adalah membuat banyak orang Israel kembali kepada Tuhan. Loh, kembali kepada Tuhan memangnya kemarinnya mereka kafir semua? Oh tidak. Mereka adalah orang-orang beragama Yahudi yang patokannya adalah Taurat. Percaya pada Allah yang tunggal, percaya. Tapi kenapa di sini dikatakan berbalik kepada Tuhan Allah mereka? Karena mereka menjalankan Taurat itu sebagai budaya, sebagai agama, sebagai rutinitas. Dan tidak benar-benar hatinya melekat kepada Allah. Sekarang Yohanes Pembaptis mengembalikan mereka kepada Tuhan Allah mereka. Kalau saudara perhatikan di sini, baptisan tidak ada di dalam Taurat. Baptisan itu dimulai oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Orang itu satu demi satu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dibenamkan di Sungai Yordan. Dan proses baptisan atau program baptisan ini diperkenalkan dan dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Enggak ada di Taurat. Dan ternyata baptisan ini adalah salah satu hal yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis untuk membawa banyak orang Israel balik kepada Tuhan Allah mereka. Yang kedua adalah tugas Yohanes yang sangat penting adalah pelayanannya itu mendahului Tuhan. Dan menyiapkan umat Tuhan yang layak bagi Tuhan. Ini dikatakan pada ayat 17 kalau saudara baca di sana. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan. Ayat 17. Lalu dikatakan dalam roh dan kuasa Elia. Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Saya mengajak saudara memperhatikan tugas Yohanes Pembaptis ini karena apa? Karena ini tugas kita. Kita itu bukan Tuhan. Seperti Yohanes bukan Tuhan. Berbeda dengan Yesus nanti. Yesus itu Tuhan. Beda sekali. Kalau Yohanes ini bukan Tuhan. Sama seperti saudara dan saya. Tugas kita apa? Membuat banyak orang dunia kembali kepada Tuhan. Kadang-kadang kita sungkan ya buat ngajak orang
yang sudah menamakan dirinya Kristen. Untuk kita ajak, yuk datang yuk ke gereja. Besok hari Minggu saya ke gereja GPKDI Tabernakel Kasih. Ayo ikut sama saya yuk datang ke gereja di tempat kami GPKDI Tabernakel Kasih. Nggak enak Pak Andri. Kayaknya kayak jadi nyerobot jiwanya gereja lain. Loh, orang itu sudah lama nggak ke gereja kok. Orang itu mungkin terdaftar di suatu gereja 30 tahun yang lalu. Tapi selama 30 tahun itu dia tidak pernah pergi ke gereja. Kristen, dia tidak pindah agama. Tapi tidak pernah pergi ke gereja. Nah, orang-orang seperti ini harusnya seperti Yohanes di sini melakukan apa? Membuat banyak orang kembali kepada Tuhan. Kita ajak dia untuk kembali kepada Tuhan. Dulu mungkin dia adalah hamba Tuhan. Dulu mungkin dia adalah pelayan Tuhan. Dulu mungkin dia adalah aktivis gereja. Tapi sekarang sudah lama dia nggak ke gereja. Mungkin kecewa pada hamba Tuhannya. Mungkin kecewa pada temannya di gereja. Mungkin macam-macam hal. Setan iblis kan paling pandai. Itu membuat orang itu jadi tidak fokus kepada Tuhan. Tapi fokusnya kepada yang lain. Dan kecewa. Kita ajak mereka kembali kepada Tuhan. Karena saudara berjemaat di GPKDI Tabernakel Kasih, nggak ada salahnya saudara mengajak ke GPKDI Tabernakel Kasih. Bukan untuk menambah jumlah jemaat kita, tapi untuk membawa dia kembali kepada Tuhan. Itu tugas kita. Tugas yang kedua adalah seperti yang dikatakan pada ayat 17 di sini. Kita akan berjalan mendahului Tuhan. Yohanes Pembaptis ini mendahului Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus belum pelayanan. Tapi Yohanes Pembaptis sudah berteriak-teriak di Sungai Yordan. Kerajaan Allah sudah dekat. Siapa yang berteriak begitu? Yohanes Pembaptis. Kita harusnya mendahului Tuhan. Tuhan belum datang. Tuhan Yesus kan akan datang. Tapi kan belum datang. Kita sudah ada di dunia, kita yang harus mendahului Tuhan. Tapi dalam roh dan kuasa Elia. Yohanes Pembaptis ini memakai roh dan kuasa Elia. Sehingga powerful. Membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Artinya apa? Membuat orang bertobat. Selain membawa orang itu balik kepada Tuhan, tapi juga mengajak orang, membawa orang untuk bertobat. Kalau saudara tahu ada teman saudara yang hidupnya tidak karuan, hidupnya jauh dari Tuhan, hobinya berbuat dosa, malah dia hidup di dalam dosa. Saudara jangan malah ikut-ikutan. Ini orang berdosa tapi diberkati Tuhan. Orang ini berdosa tapi kok beruntung terus ya, saya mau ikut jadi dosa juga lah. Satu. Kedua, saudara jangan sungkan untuk mengajak dia bertobat. Jangan saudara berkata, itu urusannya dia lah, saya gak mau ikut campur urusannya dia. Dia berdosa, urusan dia sama Tuhan. Dia berbuat salah, urusan dia sama Tuhan, saya gak mau ikut campur. Hati-hati loh, kita bisa-bisa menjadi berhutang darah kepada mereka. Karena kita tahu mereka sedang berbaris menuju neraka dan kita biarkan. Tidak dengan roh dan kuasa Elia kita mengajak orang-orang itu bertobat. Saudara perlu jelaskan, sebentar lagi Tuhan Yesus datang dan tidak ada waktu lagi untuk bertobat. Kita harus mengingatkan mereka. Ketika Tuhan Yesus datang kembali bukan sebagai bayi Natal. Tuhan Yesus akan datang sebagai raja di atas segala raja, penguasa di atas segala penguasa, hakim di atas segala hakim. Tidak ada waktu lagi untuk memperbaiki diri. Sekarang ada waktu untuk memperbaiki diri. Sekarang ada waktu untuk bertobat. Ayo bertobat. Saudara bisa cerita kepada mereka, kalau saya mengajak kamu bertobat itu bukan karena saya lebih suci dan lebih benar daripada kamu. Tapi karena saya sudah lebih dulu kenal pada Tuhan. Lebih dulu bertobat. Dulu saya juga hidupnya gak karuan. Hidupnya kotor, hidupnya jahat. Tapi setelah bertobat Tuhan ganti menjadi satu kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan mempersiapkan kita, dikatakan di sini, dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Coba kalau menurut saya ya, saudara perlu periksa hati saudara. Seandainya nanti terdengar suara nafiri di langit.
Tretet, Tuhan Yesus datang. Dan Tuhan Yesus berhenti di awan-awan, di langit. Lalu orang benar, dikatakan firman Tuhan, itu akan orang yang masih hidup di dunia ini akan diangkat dengan tubuh kemuliaan. Saudara mengharapkan bagaimana pemandangannya? Atau saudara mengharapkan berapa banyak orang yang akan diangkat ke awan-awan? Kita mungkin mengharapkan sebanyak-banyaknya kalau bisa seluruh orang di dunia ini diangkat ke awan-awan, artinya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tapi bagaimana saudara akan bisa bergembira kalau ternyata saudara lihat, ya yang diangkat ke awan-awan cuma 1, 2, 3, 30, 50, 100. Sedunia ini cuma 100 orang misalnya yang diangkat ke awan-awan. Termasuk saudara memang diangkat ke awan-awan. Saudara termasuk selamat. Tapi saudara lihat lain-lainnya yang selamat cuma 100 ya dari seluruh dunia ini. Apa saudara gak sedih? Keluarga saudara tidak diangkat ke awan-awan. Teman-teman baik saudara tidak diangkat ke awan-awan. Mereka semua masih sibuk di dalam dosa mereka. Mereka masih sibuk di dalam hidup mereka yang ada di dalam dosa. Padahal saudara tahu dulu. Dulu saudara tahu bahwa mereka hidup dalam dosa. Mereka hidup sebagai orang yang tidak benar. Mereka hidup sebagai orang yang tidak layak bagi Tuhan. Tapi kok saudara diam aja. Tidak seperti Yohanes yang berteriak-teriak di sungai Yordan mengatakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Saudara dan saya harus berteriak begitu loh. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Siapa kerajaan Allah ini? Yesus yang akan datang kembali. Atau saudara tidak yakin bahwa Yesus akan datang kembali? Apa saudara tidak yakin bahwa kedatangan Tuhan Yesus kembali ini sudah sangat dekat waktunya? Sudah tidak ada waktu lagi untuk kita santai. Kita harus tergesa-gesa di dalam menyiapkan suatu umat yang layak baginya. Saudara dan saya ini harus tergesa-gesa loh, karena waktunya sudah nggak ada lagi. Jangan sampai nanti kita sedih hati karena apa? Melihat orang-orang yang kita kenal, yang kita kasihi, saudara-saudara kita, keluarga kita. Mereka-mereka yang sebetulnya sehari-harinya dekat dengan kita. Tapi mereka tidak layak bagi Tuhan karena kita diam saja. Ada pepatah mengatakan diam itu emas, tapi tidak bagi penginjilan. Diam itu bukan emas, diam itu sebuah penyesalan. Bagaimana Pak Andri kalau sekarang mau mengabarkan Injil Tuhan atau firman Tuhan, mengajak orang bertobat dan sebagainya. Saudara perlu proaktif untuk memberitahu mereka bahwa kerajaan surga, bahwa kedatangan Tuhan Yesus kembali sudah sangat dekat. Kalau enggak sekarang kapan lagi? Itu saja belum tentu mereka masih punya umur yang panjang. Kalau umur mereka tinggal besok dan hari ini saudara bertemu dengan dia, saudara akan menyesal ketika saudara tidak memberitahukan kepada dia, hari ini bertobat, bertobatlah. Tapi tentu saja saudara sendiri harus sudah bertobat. Gak bisa orang ngajak orang lain bertobat tapi dirinya sendiri belum bertobat, ya gak bisa. Bertobat. Saudara tidak mungkin bisa melarang orang, jangan merokok. Saya kan berkali-kali, jangan merokok. Saya sendiri masih merokok, ya gak bisa. Saya harus berhenti dulu. Baru saya memberitahu orang lain gitu kan. Jadi di sini kita lihat mengapa kok kita perlu tahu apa itu tugasnya Yohanes. Yohanes Pembaptis mempunyai tugas seperti tadi dikatakan membuat banyak orang Israel kembali kepada Tuhan. Artinya mereka bukan orang kafir, tapi orang fasik. Orang kafir itu tidak kenal Tuhan. Bangsa Israel kenal Tuhan dari sejak bayi. Tapi hatinya tidak kembali pada Tuhan. Sekarang ini ya banyak sekali, kalau saudara, saya lagi coba catat nih. Banyak sekali alasan orang untuk meninggalkan gereja. Banyak sekali alasan untuk orang itu meninggalkan kepercayaannya pada Tuhan Yesus. Banyak sekali orang itu mengabaikan apa yang justru digembar-gemborkan oleh firman Tuhan. Dengan alasan-alasan mereka. Hati-hati, karena apa?
Selalu saya ingatkan bahwa sekarang tuh masanya seleksi. Terseleksi orang-orang yang layak baginya dan yang tidak layak baginya loh. Nanti terseleksi sangat jelas ketika orang-orang percaya diangkat ke awan-awan pada saat Tuhan Yesus datang. Dan mereka yang tertinggal. Itu terseleksinya jelas sekali. Hati-hati. Dan kedua tugasnya Yohanes ini adalah pelayanannya mendahului Tuhan dan menyiapkan umat Tuhan yang layak bagi Tuhan. Menyiapkan umat Tuhan yang layak bagi Tuhan. Apakah suami saudara, istri saudara sudah menjadi umat Tuhan yang layak bagi Tuhan? Apakah anak-anak saudara sudah menjadi umat yang layak bagi Tuhan? Apakah orang tua saudara sudah menjadi umat yang layak bagi Tuhan? Apakah keluarga saudara, keluarga besar saudara sudah menjadi umat yang layak bagi Tuhan? Apakah teman-teman saudara, rekan-rekan kerja saudara, teman-teman komunitas saudara, saudara punya apa komunitas apa? Goes misalnya, genjot-genjot. Apakah mereka sudah menjadi umat yang bagian dari umat yang layak bagi Tuhan? Kalau belum, ada saudara di situ. Saudara itu agennya Tuhan, agennya Allah. Saudara kalau di dalam bidang usaha ya, yang zaman dulu ada MLM dan sebagainya ya. Kalau orang itu belum memakai produk itu, atau belum menggunakan jasa itu, dan saudara adalah orang dari produk itu, atau orang dari jasa itu, saudara akan dengan sendirinya menawarkan. Nawarkan yuk coba yuk pakai ini nih, ini bagus sekali, bla bla begini. Memang bagus sih, mungkin produk saudara yang saudara jual itu bagus. Mungkin jasa yang saudara tawarkan juga bagus. Itu memang bagus. Tapi saudara punya sesuatu yang jauh lebih berharga dari semua itu. Yaitu apa? Keselamatan. Keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus. Dan keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus ini kok rasanya buntu, tidak pernah muncul dari mulut saudara untuk ditawarkan kepada orang lain. Supaya mereka menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Tugas Yohanes berbeda dengan tugasnya Tuhan Yesus. Tugas Tuhan Yesus adalah membuat manusia bertobat, sama seperti tugas Yohanes juga. Tapi berikutnya adalah manusia itu diselamatkan. Dan manusia itu diselamatkan dari kematian. Kita buka Lukas 5. Saudara beri tanda dulu Lukas 1 tadi. Lukas 5 ayat 32. Lukas 5 ayat yang ke-32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Itu tugas Tuhan Yesus. Tapi Yohanes mendahului pelayanan Tuhan Yesus. Artinya Yohanes bertugas, saudara dan saya bertugas untuk memanggil orang yang tidak benar, yang hidup dalam dosa untuk bertobat. Bertobat dengan percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Tugas dari Tuhan Yesus katakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Kita tahu semua orang berdosa, tidak ada satu orang pun yang benar. Semua orang berdosa sehingga Tuhan Yesus memanggil semua orang. Dan Tuhan Yesus sengaja menggunakan Yohanes Pembaptis untuk mendahului dia di dalam pelayanannya. Memanggil orang untuk bertobat. Yohanes Pembaptis tidak sedang mencari popularitas bagi dirinya sendiri, tidak. Tapi dia mengajak orang bertobat dan kembali kepada Allah. Berikutnya adalah kita baca Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia.
Manusia bisa saja bertobat setelah dipanggil. Bertobat menyesali dosa-dosanya dan tidak mau lagi melakukan dosa-dosa itu. Tidak mau lagi hidup dalam dosa-dosa itu. Tapi what next? Apa selanjutnya? Kalau selanjutnya tidak ada keselamatan dari kematian kekal atau tidak ada tindakan lanjut dari Tuhan, mungkin orang akan kembali lagi masuk dalam dosa. Tapi dikatakan di sini pada ayat 16 tadi. Kasih Allah yang begitu besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya bertanya pada saudara, bisa nggak orang bertobat tanpa percaya Tuhan Yesus? Ada nggak orang bertobat tanpa percaya Tuhan Yesus? Banyak. Di penjara, dulu saya pelayan penjara ya 7 tahun lebih lah. Itu banyak orang bertobat loh. Karena penjara itu sangat tidak nyaman. Bertobat orang itu, kapok saya nggak mau berbuat salah lagi, saya nggak mau mencuri lagi, saya nggak mau, mereka bertobat dari kesalahannya. Tapi apakah mereka itu diselamatkan? Tidak diselamatkan. Karena apa? Tidak percaya pada Tuhan Yesus. Sebaliknya orang percaya pada Tuhan Yesus. Saya percaya pada Tuhan Yesus nih. Tapi tidak mau bertobat. Hidupnya tetap nempelengi istrinya. Tetap melakukan perzinahan. Tetap judi. Tetap macam-macam perbuatan kejahatan dan sebagainya. Dia percaya Tuhan Yesus. Dia orang Kristen. Apakah dia akan diselamatkan? Yang satu tadi adalah orang itu bertobat tapi tidak percaya Tuhan Yesus. Kasus kedua, orang itu percaya Tuhan Yesus tapi tidak bertobat. Diselamatkan enggak? Ya juga tidak diselamatkan walaupun percaya pada Tuhan Yesus. Makanya tugas Tuhan Yesus adalah membuat manusia itu bertobat dan manusia itu diselamatkan dari kematian kekal. Dua perkara ini. Tuhan Yesus datang bukan mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa supaya mereka bertobat. Dan dasar dari misinya Tuhan Yesus ke dalam dunia ini adalah supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini loh. Hidup yang kekal inilah yang hanya bisa diperoleh dengan kita percaya pada Tuhan Yesus. Oh, dikatakan pada ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh anaknya itu, oleh dia, oleh Yesus. Allah mengutus Yesus ke dalam dunia di Natal ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Lalu bagaimana tadi kok katanya Tuhan Yesus akan datang sebagai hakim? Betul, tapi itu bukan atas utusan Allah. Itu adalah tugas Yesus yang adalah raja di atas segala raja, hakim dan segala hakim, mengakhiri dosa dunia. Sama ketika Allah mengakhiri dosanya kota Sodom dan Gomora. Sama seperti itu. Harus diakhiri dosa ini. Perbuatan setan iblis dan dosa yang terus merembet kemana-mana ini harus diakhiri. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus datang sebagai hakim. Tapi sekarang Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Sehingga di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Tapi keselamatan ini harus diawali dengan pertobatan. Nggak bisa orang diselamatkan tapi orang itu masih hidup di dalam dosa. Nggak mungkin. Orang itu hidup dalam dosa. Perbuatan dosanya masih terus-terusan. Tapi dia melayani Tuhan. Dia malah jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Wah, luar biasa. Tidak ada seorang pun yang tahu hidup dosanya dia. Tapi firman Tuhan menunjukkan dia tidak termasuk orang yang layak untuk diselamatkan. Walaupun dia melayani Tuhan. Nanti di akhir dari hidupnya dia, Tuhan bertanya, siapa kamu? Saya nggak kenal kamu. Padahal dia sudah setengah mati melayani Tuhan. Karena apa? Dia tidak bertobat. Sekali lagi, ada orang-orang yang bertobat. Banyak orang bertobat. Karena
sesuatu hal yang terjadi dalam hidupnya sehingga dia bertobat, tapi tidak percaya Tuhan Yesus, ya sama saja tidak akan mengalami keselamatan. Jadi perbedaan yang luar biasa antara tugas Yohanes Pembaptis dengan tugas Tuhan Yesus. Tapi tugasnya itu berkaitan satu dengan yang lain. Itu sebabnya bayi Yohanes Pembaptis melonjak ketika ada salam Maria yang didengar oleh Elisabet, ibu dari Yohanes Pembaptis. Bayi yang ada dalam kandungan Maria benar-benar ini istimewa. Bayi yang dalam kandungan Maria ini istimewa. Sehingga ketika Maria menyampaikan salam, salam itu mendatangkan dampak yang tidak biasa pada Elisabet dan pada bayi yang ada di dalam kandungan Elisabet. Dampaknya itu nggak biasa. Kalau di dalam kita ada Tuhan Yesus, seperti Maria di dalam kandungannya ada Tuhan Yesus. Kalau di dalam kita ada Tuhan Yesus, maka salam kita pun akan memberi dampak yang tidak biasa loh ke orang lain. Saudara jangan anggap enteng salam saudara. Kalau di dalam diri saudara ada Tuhan Yesus, salam saudara kepada orang lain akan memberi dampak yang tidak biasa pada orang yang menerima salam itu. Karena apa? Ada kuasa Tuhan Yesus di dalam diri saudara. Kita baca selanjutnya, Lukas 1 ayat 42. Lukas 1 ayat 42. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Elisabet berseru dengan suara nyaring disebutkan di sana. Elisabet bereaksi atas salamnya Maria. Enggak, salamnya Maria itu dicuekin aja. Maria kasih salam, terus Elisabet bilang, duduk. Gak ada reaksi apa-apa pada salam itu. Elisabet bereaksi pada salam Maria tadi. Caranya bagaimana? Dia melepaskan berkat. Elisabet melepaskan berkat untuk Maria. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Isinya berkat yang disampaikan oleh Elisabet ini adalah berkat untuk Maria dan juga berkat untuk bayi dalam kandungan Maria. Saudara pernah berpikir enggak? Dan saudara pernah mungkin bicara dengan orang-orang yang mengatakan begini. Kita kalau memberikan berkat, pendeta berdoa, berkat itu untuk jemaat. Tapi pernah enggak saudara berpikir kita boleh enggak memberkati Tuhan Yesus? Bukannya Tuhan Yesus yang mestinya memberkati kita. Kok jadi kita yang memberkati Tuhan Yesus? Ini apa enggak salah ini? Apa enggak merupakan ajaran orang sebelah? Kalau orang sebelah kan gitu. Memberkati akan nabinya kan gitu kan. Apakah kita enggak boleh memberkati Yesus? Nah, kalau saudara sudah belajar ayat ini, saudara tahu. Elisabet memberkati Yesus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapa ini? Maria. Dan diberkatilah buah rahimmu, artinya bayi Yesus. Pada saat Yesus masih bayi, apakah dia pernah diberkati? Atau siapa orang yang memberikan berkat pertama kali kepada Yesus? Itu ya, teka-tekinya gitu ya. Adalah Elisabet. Jadi boleh enggak kita memberkati Yesus? Dalam doa kita, Tuhan, diberkatilah engkau ya Tuhan. Tuhan yang penuh dengan berkat. Aku mau melepaskan berkat untukmu Tuhan. Diberkatilah engkau. Berkat itu adalah sebuah pemberian. Adalah sebuah penyampaian dengan penuh kasih. Saudara mungkin merasa, masa sih Pak Andri kalau pendeta ucapkan berkat di depan tuh pasti tulus, penuh kasih, ya dan sebagainya. Ya nggak tahu ya pendeta tadi. Nggak tahu, tapi harusnya begitu. Harusnya itu kalau kita memberi sesuatu itu tulus, bukan terpaksa. Bukan, wah nanti kalau saya memberi sesuatu, nggak memberi sesuatu, nanti nggak enak, takut diomong sama family yang di sana. Lah itu saudara tidak tulus. Memberi itu karena mau menyelamatkan wajah saudara supaya nggak diomong oleh pihak family yang sana gitu kan. Harusnya memberi itu tulus, dengan sepenuh hatinya.
Berkat untuk Maria dan berkat untuk bayi dalam kandungan Maria. Ini adalah suatu hal yang baik. Kita belajar di sini. Dari ayat 42 ini. Kebiasaan yang baik untuk kita kalau kita saling memberi salam. Itu yang pertama. Kita saling memberi salam. Di dalam kata salam ini ada pengaruh bahasa Arab yaitu as-salam. Dari akar kata salima. Ini artinya adalah keselamatan dan keterhindaran dari segala yang tercela. Jadi salam itu artinya keselamatan dan keterhindaran dari segala yang tercela. Assalamu alaikum, itu dua kata. Salam dan alaika. Alaika itu untukmu. Salam itu adalah tadi keselamatan dan keterhindaran dari segala yang tercela. Untukmu, itu arti kata assalamu alaikum. Ada pendeta-pendeta yang alergi kalau ngomong assalamualaikum. Karena nggak ngerti artinya. Sama kalau saudara tidak ngerti kata-kata bahasa Jawa, Surabaya, Jawa, Malang. Saudara bisa ngomong kata-kata kotor loh. Tanpa saudara sadar. Itu banyak sekali kata-kata makian, kata-kata kotor di sana. Yang saudara harus ngerti dulu apa artinya. Itu dua kata. Assalamu, salam, keselamatan, alaika, alaikum, bagimu. Ya, saya belajar cari tahu supaya ya kita punya banyak pengetahuan tentang hal ini. Ini punya makna yang serupa dengan kata-kata shalom atau shalom alaihim. Kita kenal shalom atau shalom alaihim. Ini artinya damai sejahtera ada padamu. Sama kan? Mirip kan? Isinya sama paketnya. Cuma satu bahasa Ibrani, yang satu lagi bahasa Arab. Mereka satu rumpun, jadi mirip-mirip. Shalom, salam, mirip-mirip. Atau damai untukmu. Bagus loh. Kalau kita membiasakan diri untuk mengucapkan salam. Tapi tulus ya, jangan cuma sekedar ya kebiasaan. Salam itu harus disampaikan dengan memang berisi. Saudara bisa menyampaikan salam yang kosong atau salam yang berisi. Saudara lebih senang terima amplop itu ada isinya kan ketimbang amplop kosong gitu. Ini salam juga ada yang kosong, ya sekedar manis-manis bibir gitu. Dan itu nggak ada artinya, nggak ada maknanya. Tapi kalau saudara dengan tulus, saudara menyampaikan salam, shalom alaihim, damai bagimu. Itu artinya saudara mengirimkan paket damai untuk orang itu. Sangat baik kalau itu sering atau dilakukan dengan, kita lakukan dengan sepenuh hati kita. Yang kedua yang sangat baik dilakukan dari Lukas 1 ayat 42 ini kita belajar adalah saling memberkati satu dengan yang lain. Saudara suka memberkati suami saudara enggak? Suka memberkati istri saudara enggak? Atau suka mencaci maki suami saudara? Suka mengutuki istri saudara? Atau saudara memberkati dia? Sama seperti reaksi dari Elizabeth memberkati Maria. Memberkati Yesus yang ada di dalam kandungan. Memberkati. Sangat baik kalau kita saling memberkati. Di dalam keluarga orang-orang beragama Islam, seringkali ketika suami atau istri atau anak datang dan sebagainya, mereka menyampaikan apa? Assalamu alaikum. Kalau di keluarga Kristen nyelonong aja gitu, sambil lempar sepatu. Gak ada salam-salaman. Itu sangat baik loh. Asal mereka sungguh-sungguh, jangan dikatakan itu sebagai sesuatu yang rutin. Kata guru agama harus gini, jadi ngikuti. Ya gak ada gunanya. Kalau sepenuh hati sungguh-sungguh assalamu alaikum kepada bapak, ibu pada bapak kepada ibu atau pada seluruh keluarga. Itu sangat baik kalau dibiasakan begitu. Kenapa kok kita tidak biasa ya untuk mengucapkan salam atau mengucapkan berkat
bagi orang-orang yang kita kasih di sekeliling kita. Coba saudara, setelah mungkin doa bersama dengan keluarga pagi-pagi, saudara saling mendoakan, saling memberkati secara khusus. Kalau pendeta memberkati secara umum mungkin di gereja, tapi saudara memberkati secara khusus. Saudara sebagai suami memberkati istri dan anak-anak saudara. Istri memberkati suami dan anak-anaknya. Anak-anak memberkati orang tuanya dan memberkati juga saudara-saudaranya. Saling memberkati. Saya rasa itu keluarga itu penuh dengan berkat loh. Belum apa-apa ini, belum keluar rumah nih. Baru pagi hari. Bangun pagi itu sudah saling memberkati, bukan saling mencaci maki. Saya yakin suasana rumah tangga itu sepanjang hari itu akan bahagia. Bahagia itu bukan milik orang kaya. Bahagia itu milik orang yang saling memberkati. Kalau saudara penuh dengan kemarahan, penuh dengan kejengkelan, tidak ada pengampunan dalam diri saudara, nggak mungkin bisa memberkati, omong kosong, kalaupun memberkati, munafik, palsu. Dan ada sisa kekesalan di hati saudara. Makanya Tuhan Yesus ajarkan begini, kasihi, ampuni, dan berkati musuhmu. Ini sudah jelas musuh nih, berkati. Cari musuh saudara, bukan cari musuh ya, tapi cari musuh yang sudah terlanjur jadi musuh saudara, datangi terus saya memberkati kamu. Dengan penuh hati saudara, nanti saudara yang bahagia, nanti saudara yang diberkati. Saya percaya ini ketika Elizabeth melepaskan berkat untuk Maria dan bayi Yesus, dia diberkati, Elizabeth yang diberkati ketika dia melepaskan berkat. Saudara pernah enggak ngomong kepada pendeta yang berdoa di depan, doa berkat, selesainya doa berkat, saudara pernah ngomong gini enggak? Terima kasih Pak, sudah diberkati. Pernah enggak? Mungkin ada yang pernah ya, tapi enggak sering lah ya. Ya. Atau saudara enggak nganggap itu berkat gitu. Saudara nganggap ya akhirnya selesai ibadah ini dan saya bisa makan mie nanti pulang dari sini. Bapak terima kasih. Itu saudara nyanyikan secara otomatis setelah doa berkat amin ya Bapak terima kasih sudah pasti. Gak pernah ibu terima kasih, gak pernah. Gak sungguh-sungguh gak keluar dari hati saudara, Bapak terima kasih. Sungguh-sungguh pada Allah Bapak. Terima kasih Bapak. Untuk berkat hari ini, untuk ibadah ini loh. Saya bisa ibadah, saya boleh tinggal di Indonesia, di kota Bandung, di mana saya masih bisa ibadah. Saya tidak tinggal di negara-negara yang kekristenan itu digencet habis-habisan sehingga tidak bisa ibadah. Ibadah, berangkat ibadah, komplit kita. Pulang ibadah, kepala hilang. Bisa kayak gitu nanti kalau di sana. Kita enggak begitu. Ada Bapak terima kasih enggak? Coba ya, kalau saudara lakukan ibadah ini dengan sepenuh hati saudara, pulang itu saudara membawa berkat yang luar biasa dalam hati saudara. Percaya saya. Saudara akan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Makanya kemarin saya ingatkan seseorang yang lagi mendapatkan nilai terbaik di ujiannya. Saya ingatkan kamu mengucap syukur sama Tuhan. Buat nilaimu yang terbaik. Saya yakin dia sudah mengucap syukur sama Tuhan. Berterima kasih. Nilai terbaik. Sebab biasanya orang euforia ya, lupa. Hore gitu kan. Kalau saudara dapat naik pangkat atau segala, hore. Terus ajak makan-makan teman-temannya. Euforia, senang, gembira. Boleh enggak? Boleh aja. Cuma jangan lupa untuk mengucap syukur. Ada 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus. 1 orang kembali kepada Yesus. Untuk apa? Berterima kasih. Sedangkan 9 orang sudah sembuh ya sudah. Menikmati. Dosa enggak dosa. Cuma berkatnya jadi kurang. Orang yang kembali pada Yesus mengucap terima kasih ini. Merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Coba saudara praktekkan omongan saya. Praktekkan. Saudara punya istri kan, saudara punya suami kan, punya anak-anak kan. Berkati mereka.
Tapi mereka nggak mau tuh Pak Andri. Nggak peduli mereka mau atau tidak. Saudara belajar dari Elizabeth. Elizabeth nggak nanya dulu, Maria sini. Saya mau berkati kamu. Mau nggak kamu kira-kira? Nggak ditanya. Langsung Elizabeth selonong boy gitu kan. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Marianya juga bingung pasti. Kan tidak setiap kali ketemu Elizabeth terus diberkatilah engkau. Enggak kan. Dan diberkatilah buah rahimmu. Enggak perlu saudara orang yang akan saudara berkati itu mau dulu gitu. Kalau mereka enggak mau ya sudah, mereka tidak terima berkat saudara gitu aja. Sama seperti ketika saudara sebagai jemaat mengakhiri ibadah, pendeta di depan doa berkat dan saudara kesel sama pendeta itu. Pendeta enggak jadi terima berkat saudara, rugi sendiri. Makanya makan lemper itu harus dimakan lempernya, buang bungkusnya. Ini adalah satu hal yang perlu kita pelajari. Dan ini sangat baik ya. Lukas 1 ayat 43. Lukas 1 ayat 43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Itu luar biasa Elizabeth. Elizabeth ketika memberkati Maria, ketika memberkati Yesus di dalam kandungan Maria, Elizabeth nggak merasa diri menjadi Allah. Gua super nih. Biasanya orang yang memberkati merasa diri lebih daripada orang yang diberkati kan. Orang itu memberkati, jadi pendeta yang memberkati ini ngerasa gua ini lebih dari kamu. Kamu kan yang diberkati oleh berkat yang saya ucapkan. Saya lebih dong dari kamu. Elizabeth enggak. Setelah dia melepaskan berkat pada ayat 42, ayat 43 apa dia katakan? Siapakah aku ini? Dia sadar bahwa dia bukan siapa-siapa. Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Rasanya enggak pantas. Rasanya harusnya aku yang datang mengunjungi Maria. Padahal Elizabeth lebih tua dari Maria umurnya. Beda mungkin 50 tahunan lebih tua Elizabeth. Tapi Elizabeth tidak menganggap senioritasnya dia itu membuat dia lebih terhormat ketimbang Maria. Elizabeth menghormati Maria, dikatakan itu sebagai apa? Bukan sebagai saudara sepupuku. Siapakah aku ini sampai saudara sepupuku datang mengunjungi aku? Oh bukan. Kalau Maria sebagai saudara sepupu mah biasa-biasa aja. Maria ini ada yang istimewa di dalam diri Maria. Dia adalah ibu Tuhanku. Kata-kata ini membuat kita tahu bahwa Elizabeth mempercayai Yesus sebagai kurios, sebagai Tuhan. Ibu Tuhanku. Berarti ibu bayi yang ada dalam kandungan Maria. Berarti bayi dalam kandungan Maria itu Tuhanku. Ayat ini jarang diuraikan di kalangan Kristen. Ayat ini, ayat 43 ini. Karena apa? Karena dianggap ayat ini sangat Katolik. Padahal Alkitab menunjukkan bahwa memang Allah dengan sengaja memilih Maria untuk mengandung bayi Yesus. Artinya apa? Kalau Allah memilih Maria dengan sengaja mengandung bayi Yesus, artinya betul-betul Maria ini pantas disebut sebagai ibunya Yesus. Walaupun Yesus tidak mengandung atau tidak ada dalam dirinya ya kromosom atau darahnya Maria. Karena dia datang dari Roh Kudus. Tapi Maria ini dipercaya oleh Allah untuk mengandung Yesus. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Elizabeth. Ibu Tuhanku. Kalau saudara baca di sana, di Lukas pasal 1 tadi, ya. Misalnya di sini saya baca ayat 30 misalnya. Ayat 31 dan 30 dan 31, kata malaikat itu kepadanya,
Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Siapa yang mendapat kasih karunia di hadapan Allah? Bukan saudara, bukan saya. Kasih karunia yang khusus ini hanyalah Maria. Ayat 31 mengatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kasih karunia yang sangat spesial ini Allah hanya berikan kepada satu orang wanita, yaitu Maria. Jadi benar-benar Allah dengan sengaja, bukan dengan random gitu ya. Ada banyak nama-nama wanita terus Allah muter retuk. Nah, kebetulan Maria gitu, enggak. Dengan sengaja Allah memilih Maria untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Jadi Elizabeth tidak berlebihan ketika mengatakan ibu dari Tuhanku. Elizabeth tidak menjadi Allah di situ. Elizabeth tidak mendahului Allah. Elizabeth memahami apa yang sudah Allah pilihkan. Ibu Tuhanku. Ya, sehingga saya mikir ya bahwa ayat ini sayang sekali kalau di skip oleh orang-orang Kristen karena dianggap ini terlalu Katolik. Enggak, bukan Katolik ini. Ini ayat firman Tuhan. Benar-benar. Dan kita sedang memang mengagumi Maria dengan semua berkat yang khusus baginya. Lukas 1 ayat 44. Lukas 1 ayat 44. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Selain Elizabeth memberkati Maria, ini reaksinya. Selain Elizabeth menyadari siapa dirinya, sehingga terlalu mulia ketika Maria, ibu dari Tuhanku, mengunjungi dia. Elizabeth di sini pada ayat 44 memberi kesaksian. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak di dalam rahimku melonjak kegirangan. Siapa yang mengalami anak itu melonjak dalam kegirangan di dalam rahimnya? Itu bukan Maria yang mengalaminya. Bukan juga orang lain yang mengalaminya. Siapa yang mengalaminya? Elizabeth. Jadi kalau Elizabeth tidak cerita, Elizabeth tidak memberi kesaksian, tidak ada yang tahu peristiwa luar biasa ini. Peristiwa dahsyat ini. Peristiwa ini sangat pribadi sifatnya. Yaitu peristiwa yang dialami hanya oleh Elizabeth sendiri. Bahkan Zakaria, suami Elizabeth, tidak mengalami itu. Ini adalah peristiwa yang sangat pribadi. Saya beritahu pada saudara, saudara mungkin mengalami peristiwa-peristiwa pribadi yang sifatnya spiritual. Sifatnya pribadi, spiritual. Spiritual yang sangat pribadi saudara. Saudara perlu memberi kesaksian pada orang lain. Menceritakan kepada orang lain. Karena orang itu tidak mengalami seperti yang saudara alami. Tapi syaratnya kesaksian itu benar loh ya, nggak bohong. Nggak hanya bikin sensasional. Padahal Yohanes Pembaptis, bayi yang di dalam kandungannya Elizabeth itu biasa-biasa aja, diam-diam aja. Tapi Elizabeth bilang, bayi di dalam kandungan saya melonjak kegirangan. Nah itu bikin-bikin. Itu bukan kesaksian. Itu bohong. Itu hoax. Itu munafik. Orang tidak mengalami apa-apa kok ngomong mengalami. Hati-hati. Ketika saudara mau memberi kesaksian, saudara pastikan dulu bahwa itu benar-benar saudara alami. Pengalaman spiritual. Kesaksian itu benar dialami, bukan suatu khayalan. Karena pengalaman spiritual itu sudah Tuhan percayakan kepada diri saudara untuk terjadi pada saudara, untuk menjadi milik saudara. Tapi akan menjadi berkat bagi orang lain kalau seandainya saudara menyaksikan atau membagikannya bagi orang yang mau mendengar dan mempercayai kesaksian saudara. Saudara bisa bayangkan kalau kesaksian ini tidak benar.
Ya, ayat 44 ini. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Seandainya nih ya, Elizabeth ini bohong, gak bener, hoax. Berapa juta orang yang sudah tertipu dengan ayat 44 ini. Dari sejak Elizabeth ngomong gitu, pertama Maria tertipu. Kedua mungkin Zakaria suaminya. Mungkin tetangga, mungkin yang lain. Akhirnya kita tertipu, karena kita juga baca ayat ini kan. Berapa banyak orang tertipu. Gak jadi berkat. Tipuan itu akan menjadi suatu hal yang sangat buruk bagi Elizabeth. Sang penipu. Kan gitu jadinya. Tapi Elizabeth ini menyatakan sesuatu yang benar. Itu terjadi. Orang mau percaya atau tidak terserah. Maria mungkin bisa berpikir, wah bohong. Masa bayi 6 bulan di kandungan bisa loncat kegirangan tuh omong kosong. Pasti setelah ini Elizabethnya akan bercanda, ngomong kayak gitu pasti Elizabeth nih pasti. Ditunggu sama Maria. Tapi Maria percaya. Saudara mungkin bisa juga yang mendengar khotbah saya, renungan saya ini ataupun uraian saya ini, ayat 44 ini saudara tidak percaya, bisa juga, itu hak saudara. Tapi ya segitu saja hoki saudara. Berkat bagi saudara yang tidak percaya segitu saja. Kadang-kadang orang yang memberi kesaksian, saya ngomong sama Lian kemarin ya. Orang yang memberi kesaksian, Lian kan sering kali memberi kesaksian. Dan kesaksian itu dia alami betul-betul. Tapi orang bisa menganggapnya itu apa? Sedang nyombong. Pikiran negatif orang. Nganggap, woi kesaksian gini, oh gini nyombong. Saya kemarin dapat berkat Tuhan. Saya diajak untuk pergi jalan-jalan di Israel. Saya dibayarin. Oh lagi nyombong ini. Padahal memang benar-benar dia dapat berkat Tuhan. Misalnya nih ya, misalnya begitu. Orang seringkali tuh suka gak percaya. Apalagi ada faktor curiga dan gak suka kepada si pemberi kesaksian. Bisa mikirnya macam-macam. Tapi itu masa bodoh. Coba contoh Elizabeth. Elizabeth gak minta izin dulu loh sama Maria. Maria, boleh gak saya memberi kesaksian? Ketika salammu sampai ke telingaku, anak di dalam rahimku ini melonjak loh kegirangan. Terserah ayat ini atau perkataan Elizabeth ini dianggapnya sebagai fakta atau dianggapnya sebagai suatu, oh ini hanya gambaran simbolik ini. Hanya gambaran, saya tidak benar-benar melonjak, enggak. Terserah. Bahkan pendeta mau mentafsirkan apa dengan ayat ini, Elizabeth peduli gitu, enggak peduli. Pokoknya gue ngasih kesaksian. Nah begitu caranya saudara memberi kesaksian. Berilah kesaksian, tapi asal itu benar kehidupan spiritual saudara yang saudara alami. Beri kesaksian, biar jadi berkat buat orang yang menerima dan percaya. Bukan cuma berkat buat saudara. Lukas 1 ayat 45. Lukas 1 ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Elizabeth berkata, berbahagialah ia yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ini pun kesaksian Elizabeth. Tuhan bilang kamu akan punya anak. Anakmu itu anak yang istimewa, akan mendahului pelayanan Tuhan Yesus. Elizabeth percaya. Akhirnya gimana? Dia berbahagia. Berbahagia mereka yang percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Kalau khotbah saya tidak didasarkan atas firman Tuhan, mungkin khotbah saya tidak akan terlaksana. Tapi karena khotbah saya didasarkan dari apa yang dikatakan Tuhan, maka ini akan terlaksana. Dan saudara percaya, menerimanya, saudara akan berbahagia. Dan bahagia itu bahagia yang sejati. Karena saudara percaya pada kebenaran firman Tuhan. Yesus sudah lahir untuk memberi keselamatan kepada kita semua. Dan saya mau percaya kata-kata itu. Dan saya mau percaya pada Yesus itu. Maka saya akan diselamatkan. Puji Tuhan, amin. Di malam sunyi bergema nyanyian mulia.
Ini lagu lama, lagu Natal. Malam sunyi bergema nyanyian mulia, malaikat turut menyembah, dengar beritanya, sejahtera bagi dunia, telah datang penebus, sehingga bumi mendengar nyanyian yang kudus. Di malam sunyi bergema, malam sunyi bergema nyanyian mulia, malaikat turut menyembah, dengar beritanya, sejahtera bagi dunia, telah datang penebus, sehingga bumi mendengar nyanyian yang kudus. Sekali lagi ya, kita nyanyikan. Di malam sunyi bergema nyanyian mulia, malaikat turut menyembah, dengar beritanya. Mari kita bangkit berdiri. Sejahtera bagi dunia, sejahtera bagi dunia, telah datang penebus, sehingga bumi mendengar nyanyian yang kudus. Sejahtera bagi dunia, sejahtera bagi dunia, telah datang penebus, sehingga bumi mendengar nyanyian yang kudus, nyanyian yang kudus, nyanyian yang kudus, nyanyian yang kudus. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk Tuhan Yesus yang 2000 tahun yang lalu sudah lahir di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah manusia. Itu merupakan fakta bahwa janji Allah selalu dikenapi. Dan program keselamatan bagi dunia ini sudah Tuhan nyatakan karena kasih-Mu yang luar biasa. Dan kami ada di dalam program itu. Tapi tolong kami ya Bapa, untuk tidak menyimpan program keselamatan ini hanya untuk diri kami sendiri. Tapi biarlah kami seperti Yohanes Pembaptis yang berteriak-teriak kepada dunia, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Tolong kami ya Bapa, menjadi alat-Mu yang luar biasa untuk menyampaikan berita Natal, berita keselamatan, berita kelepasan, berita pembaruan, berita perubahan bagi dunia, bagi nasib kami manusia di hadapan Allah. Tolong ya Bapa, tolong agar kami tidak diam, tapi kami bicara terus,
menyampaikan terus, memberitakan terus, mengirimkan firman Tuhan yang disampaikan di tempat ini melalui YouTube dan lain-lain kepada teman-teman kami yang jauh, kepada semua orang Tuhan, agar mereka bertobat dan mereka boleh disiapkan sebagai umat yang layak bagi Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Dapatkan berkat Tuhan dalam acara Natal, ya, Persekutuan Tabernakel Kasih PTK di rumah keluarga Yuda. Ini saya yakin pengumuman yang terpasang sekarang ya di tempat ini menjadi alat tes apakah saudara cukup mampu membaca dari jauh tulisan-tulisan yang kecil ini. Tapi buat saudara yang online sih gampang ya, live streaming ya. Tapi ingin diberitahukan bahwa acara ini, untuk saudara yang mau ikut acara ini harus daftar dulu ke Ibu Pepi atau Ibu Imelda. Daftar dulu karena nanti supaya persiapan konsumsi dan sebagainya, juga ada tukar kado juga. Ya, itu bisa terlaksana dengan baik, tidak ada kekurangan gitu ya. Jadi daftar dulu ke Ibu Pepi atau ke Ibu Imelda. Lalu berikutnya ikutilah acara Natal Kebaktian Anak Tabernakel Kasih yang akan, ini semua ada di warta saudara ya, lembaran warta saudara. Jadi tadi jamnya di Natal PTK tadi sudah ada di situ juga. Natal anak kata itu temanya sukacita karena Yesus lahir. Minggu 17 Desember, minggu depan. Jam 8 sampai selesai dan acaranya nanti Kak Ina akan mengajak anak-anak ini pergi bermain dan makan dan sebagainya ke PVJ. Ya, tadi Kak Ina sudah merundingkan ya dengan bos dari sana PVJ. Ada bos PVJ, saudara nggak tahu kan? Saudara belum tahu. Bos itu melayani main musik di kebaktian anak. Sedang rundingan bagaimana. Nah, tapi saudara yang mau ikut atau anak-anak yang mau ikut daftar paling akhir hari ini. Harus daftar dulu supaya bisa dipersiapkan kendaraan dan sebagainya nanti. Lalu untuk menghadiri kebaktian dan perayaan Natal kita, kebaktian akhir tahun dan kebaktian akhir tahun, saudara juga harus mendaftarkan diri juga kepada Ibu Heni. Pendaftaran sudah bisa dilakukan dan sudah beberapa orang mendaftar untuk ikut ibadah Natal dan tanggal 24 ya. Pagi harinya tanggal 24 kita ada ibadah pranatal, ibadah raya, dan sore malam harinya jam 6 ada ibadah Natal, kebaktian Natal. Dan kebaktian akhir tahun itu juga pagi harinya ada ibadah raya dan malam sore harinya, petang harinya ada kebaktian akhir tahun. Dan kita sama-sama berdoa minta pimpinan Tuhan untuk mendapatkan ayat untuk kita menjadi pedoman kita di tahun 2024. Dan berikutnya juga nanti saudara juga sudah tahu ada kebaktian mengawali tahun 2024. Lalu diberitahukan kepada saudara sekalian bahwa Zoom memahami ayat-ayat Alkitab diliburkan sejak kemarin yang terakhir dan nanti akan mulai lagi di bulan Januari. Tunggu pengumuman. Pengumuman yang lain adalah jangan lupa nanti mereka yang terlibat di dalam acara Natal Gladi Kotor tanggal 15 hari Jumat ini jam 18 sampai dengan jam 20 Gladi Kotor. Jangan terlambat ya karena supaya kita bisa efisien waktu. Supaya tidak saling tunggu. Jangan terlambat. Gladi Kotor tanggal 15 Jumat jam 18 sampai 20. Lalu pengumuman yang lain adalah ada pertemuan penyambut jemaat sesudah ibadah ini. Tolong jangan pulang dulu tapi bisa nanti akan di briefing oleh ya Sufi. Oleh Sufi. Sufi ini ketua Natal. Jadi kayaknya ini
briefingnya bukan kenaikan gaji dan sebagainya, tapi ini adalah untuk Natal. Saya rasa itu kira-kira gitu ya, karena yang briefing ketua Natal. Ya. Oke, itu saja pengumuman yang lain. Saudara bisa baca pada warta jemaat yang ada. Untuk jangan lupa juga tetap kita menabung untuk rumah Tuhan. Jangan lupa juga untuk tabungan dana sosial dan yang lainnya. Saudara sudah tahu dan ada di situ di dalam warta. Tuhan berkati kita semua, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita telah diberkati melalui firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Bagi setiap jemaat yang ada di tempat ini bisa memberikan persembahannya dengan cara memasukkannya ke dalam kantong persembahan yang sebentar akan diedarkan. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming dapat memberikan persembahannya dengan cara mentransfernya ke nomor rekening yang tertera di layar saudara-saudara sekalian. Selamat memberikan, Tuhan Yesus memberkati. Percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gandang ku puji dengan kecapi. Kekasih, mari bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gandang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang, disayang. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih kebaikan-Mu luar biasa ya Bapa, sehingga kami boleh beribadah pada pagi hari ini, memuji memuliakan nama Tuhan dan mendapatkan firman Tuhan. Kami mempunyai bekal, kami mempunyai kekuatan, kami mempunyai kuasa yang datang dari firman Tuhan untuk menjalani kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Semua pergumulan kami, baik masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah anak-anak, masalah masa depan kami, apapun masalah persoalan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya satu-satunya
jalan penyelesaian yang paling baik dan paling benar hanya padamu. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Bapa yang baik, tidak akan meninggalkan kami. Engkau pasti akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami ini. Bapa dalam surga, anak-anak-Mu menyampaikan persembahan yang mereka kumpulkan. Biarlah Engkau sendiri berkenan akan persembahan ini, sucikan dan kuduskan semuanya, boleh menjadi berkat Tuhan bagi pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Dan kembalikan korban persembahan yang mereka sudah sampaikan ini menjadi berkat yang berlipat kali ganda dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang sudah memberikan persembahan dengan sepenuh hatinya, menyembah Allah melalui persembahan mereka, memuliakan Allah melalui persembahan mereka. Tuhan berkati kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Bapa dalam surga untuk semua acara yang akan diadakan di bulan ini. Biarlah Tuhan Engkau yang akan berperan sedemikian rupa sehingga semua acara boleh berlangsung dengan baik dan menghasilkan hasil yang juga baik. Berdoa juga Tuhan untuk musyawarah besar GPKDI di tahun depan. Biarlah semuanya boleh berjalan juga dengan luar biasa, dengan baik karena pertolongan Tuhan. Dan berkati juga pemilihan umum, pemilihan presiden pada tahun depan. Dan biarlah Engkau sendiri yang akan mengarahkan, Engkau sendiri yang akan menetapkan presiden yang terbaik untuk Indonesia mulai dari tahun 2024 nanti. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat semuanya. Kami buka hati kami untuk berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita masing-masing, membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Terpuji nama Allah selama-lamanya karena kasih kemurahan Allah yang dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa, silakan duduk, kita bersatu teduh sejenak. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua, puji Tuhan.